berarti kita mengikuti Nabi. Syaratnya cinta harus ikut. Ya, jangan banyak bertanya, ikut dulu. Ya. Setelah itu wa af'alihi, perintahnya Nabi. Nabi memerintahkan apa? Nabi memerintahkan apa? Perbuatan Nabi. Aqwalihi wa af'alihi, perbuatan Nabi. Nabi Muhammad SAW apabila memasuki masjid, dia i'tikaf. Ini af'al, perbuatan Nabi. Kita juga harus melakukannya. Banyak orang yang masuk masjid, masuk mushola langsung tutup. Dia tidak tahu fadilahnya orang i'tikaf. Disebutkan dalam hadis, siapa-siapa yang beriktikaf di dalam masjid, maka pahalanya seperti dia telah membebaskan budak sahaya. Iktikaf kan cuma sebentar. Yang pertama diawali dengan salat tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid baru iktikaf. Tahiyatul masjid juga banyak orang mengabaikan. Nabi selalu masuk ke masjid melakukan tahiyatul masjid. Tapi kita kadang-kadang suka meninggalkan. Terkecuali hal-hal yang sudah sangat mendesak, masuk masjid sudah salat dilakukan, didirikan. Itu tidak boleh lagi salat tahiyatul masjid. Gugur. Jadi kalau ada salat wajib maka salat sunnahnya gugur. Harus didahulukan yang wajib dulu daripada yang sunnah. Nah, ini kita lihat banyak orang-orang yang tidak melakukan sunnah Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi tidak diikuti. Wa awamirihi, perintah-perintahnya Nabi harus kita ikuti juga. Nabi memerintahkan apa? La tashrabil khamra fa innahu utul. Jangan kamu minum minuman keras. Minum-minuman keras itu adalah sumbernya semua keburukan. Karena ini namanya perintah Nabi, kita harus ikuti. Larangan Nabi juga, la tasrabil khamra fa innahu ummul khaba'ith. Jangan kamu minum, itu adalah larangan Nabi Muhammad SAW. Kalau perintahnya apa? Perintahnya Nabi memerintahkan, mengajarkan kepada orang-orang tua. Ini orang-orang tua. Orang-orang tua, bapak dan ibu. Bilang, muru auladakum bis-salati fi sab'in wadribuhum li 'ashrin. Perintahkanlah anak-anak kamu. Perintah itu awamir. Perintahkanlah anak-anak kamu untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Umurnya berapa? 7 tahun. Disuruh sholat. Lihat ini perkataan Nabi. Muru, perintahkan. Bukan paksakan, perintah. Ya, nah, ayo sholat. Kamu kan udah 7 tahun. Sudah tahu 7 tahun itu sudah ada dewasa, sudah besar. Ya, yang kira-kira kalau masuk ke mushola masjid gak hidup tuh. Biasanya yang suka ngaco itu di bawah umur 7 tahun. Maka itu kalau ada yang hidup seperti itu disuruh keluar juga gak apa-apa. Ya, kasih tahu sama anak-anak yang suka ribut di masjid, mushola, besok jangan ke masjid lagi, sholatnya kamu di rumah aja. Ini anak-anak yang suka merusak khusyuknya orang sholat, khusyuknya orang zikir, boleh dilakukan itu. Bukan terus kita diam atau kita mengatakan, wah itu kan anak kecil. Dan terus kalau gitu, akhirnya anak-anak lagi suruh nyanyi di sini. Orang main, lompat-lompatan, waduh. Nah, saya kalau melihat, sebentar, anak-anak di sebelah saya, dia pintar anak-anak ini, kita kalah kadang-kadang. Kita udah sholat, dia main. Dia tahu nih, kita bakal malah di situ. Sebelum salat dia udah kabur. Mau mana itu? Mau mana? Akhirnya kasih tahu orang lihatin nih. Mau saya di Palmera itu, dia negesin nih. Wah, dia negesin. Dia
berpergian. Kita tidak melarang sholat, tapi melarang sholat di masjid karena mengganggu dia. Jadi semua apa saja yang mengganggu kehusuan dalam sholat boleh kita cegah. Makanya kita lagi sholat enak-enak suara kipas angin, masa kita diamin besok? Bersihin, servis, ya dong. Karena kita ingin khusyuk. Jadi mengikuti perkataan Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, perintah Nabi, larangan Nabi, semua kita harus ikuti. Kalau betul-betul kita ingin menjadi orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Dengan tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada orang-orang dahulu, kepada orang Yahudi, orang-orang yang mengatakan cinta kepada Nabi, dikatakan atau cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Maksudnya ikuti Nabi Muhammad SAW. Mengikuti di apanya? Tadi kita mengatakan fi aqwalihi wa af'alihi wa awamirihi wa nawahi. Ikuti itu semua. Kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, perintah Nabi Muhammad, larangan Nabi Muhammad, ikuti semuanya. Baru kalau kamu sudah mengikuti, yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada Anda. Jadi ada syarat cinta itu nggak asal ngomong doang. Ya, saya cinta Nabi, tapi praktek tidak. Maaf, cinta Nabi tapi nggak sholat. Cinta Nabi tapi nggak suka dengan majelis ilmu, nggak pernah datang. Rumahnya dekat musola, rumahnya dekat masjid. Beratnya bukan main. Padahal kali-kali cuma berapa sih? Kenapa dia? Dia takut dia menteromong. Biasanya gitu. Males saya malu, nggak masukin menteromong, nggak sholat tak? Menteromong wajib. Teromong wajib nggak? Tromol itu menguntungkan kita. Kalau kita sering rajin memasuki uang ke tromol, waduh. Ingat ya, setiap pagi Allah mengutus 2 malaikat di setiap tempat yang biasa dikeluarkan sedekah. Kita nggak lihat yang jaga tromol, pikir orangnya malaikat jaga tromol. Jaga tromol maksudnya apa? Melihat siapa yang memasukkan ke dalam. Maka doa didoakan oleh malaikat. Allahumma ja'al munfikan sanafa. Ya Allah, berikanlah, jadikanlah orang yang memberikan infak itu yang balasan. Wa mumsikan sanafa. Bagi orang yang medit, 2.000 aja nggak mau keluarin. Apa didoain sama malaikat? Dikatakan kalafan itu tahan kuat. Jadi apa? Lupain. Kemarin sudah kita kasih itu ya, lembaran di 2 masjid ini, 2 musola. Bahkan Al-Ikhlas sudah juga dikasih lembaran bagaimana doa melancarkan, memperbanyak rezeki. Amalin itu. Amalin. Di antara salah satunya setiap hari harus keluarkan uang. Sekampung kita 1.000 sehari atau 2.000, 1.000 susah nyari gajiannya, 2.000 lah. Kalau gajian setiap bulan potong 2.000 kali sebulan berapa? 60.000. Kalau dia 1.000 sebulan 30.000. Mahal, banyak, atau sedikit? Dikit. Rokok berapa? Itu sama sedekah itu banyak kan mana rokok? Rokok pasti nggak ada pahalanya. Penyakit iya. Kalau sedekah 2.000. Ketika saya nyampaikan kepada
ngomong. Benar, Bin. Saya rutin setiap hari saya keluarkan 2.000 perak. Setiap hari. Subhanallah lagi jalan. Ya. Ada motor, itu kelihatan motornya seakan-akan mau nabrak dia. Ternyata yang ditabrak yang belakangnya dia. Ya Allah, itu saya selamat, alhamdulillah. Saya ingat ini mungkin gara-gara mereka. Allah lindungi. Iya. Ya, orang bersedekah itu dijauhkan dari musibah. Dari malapetaka. Saya baca juga ada yang kasih saya. Ada satu keluarga di luar kota. Di tengah jalan, hujan deras, petir geledek. Dia mampir, waktunya ada maghrib, dia mampir ke masjid, dia sholat sama keluarga. Satu mobil ini, satu keluarga. Setelah selesai maghrib, dia sambung lagi karena perjalanan masih jauh. Berhujan deras, geledek, petir, habis sholat masih seperti itu. Tapi dia harus jalan, karena dia bawa mobil kan. Dia jalan. Istrinya udah kasih tahu, Mas, pelan-pelan Mas. Sebelum dia jalan, keluar dari masjidnya, ada tromol di situ. Terus dia besar-besar, ya, ada duit, keluarkan. Dia keluarkan, terus dia lihat, ya Allah, semoga dengan 2.000 ini, kau dapat melindungi aku dari bahaya. Jalan. Terbiasa ya, sepi jalanan. Istri ngomong, Bang, pelan-pelan Mas, Bang, Mas, pelan-pelan. Kita bawa anak nih. Kadang-kadang asik tuh kalau bawa kendaraan, kalau kosong wah, apalagi mau cepet-cepet. Mungkin sampai ke kotanya nggak hujan lagi. Subhanallah kan balik gitu, yang atas jadi bawah. Datang orang-orang kampung, wah, ada bilang kok mati deh, mati. Kalau keluar, semua keluar dari tempat dari kendaraannya, satu pun tidak ada yang cacat. Gara-gara apa? Banyak manfaat sedekah itu banyak sekali. Kita baca di Quran, jika nanti manusia ketika diambil nyawanya, kalau dibangkitkan oleh Allah yaumul qiyamah, sebelum dibangkitkan mereka mengatakan apa? Ya Allah, jangan undurkanlah, kembalikan aku ke dunia lagi. Untuk supaya apa? Supaya saya bisa bersedekah, doa bagi nasrani, supaya aku jadi orang-orang saleh. Dia minta untuk sholat, enggak, baca Quran, enggak, untuk sedekah. Karena sedekah tidak bisa. Kenapa sih sedekah tinggi begitu dibandingkan dengan yang lain? Karena sedekah itu membantu orang lain. Kalau kita sholat untuk siapa? Untuk diri kita. Baca Quran untuk diri kita. Kalau sedekah untuk orang lain. Itu maka itu dikatakan dalam hadis, khairun nasi anfa'uhum. Yang paling baik manusia di sisi Allah, bahkan disebutkan ahabbun nas, paling dicintai oleh Allah adalah orang yang selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau sholat untuk diri sendiri, baca Quran untuk diri sendiri, zikir untuk diri sendiri, ini untuk orang lain. Apa yang kamu berikan? Ilmu juga termasuk memberikan manfaat kepada orang lain. Maka dari itu kita harus mengikuti apa yang dibawa oleh dari semua makhluk. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Ada faktor kedua, itu baru faktor pertama itu, tahapan. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi atau melaksanakan sunnah Nabi, istiqmal sunnah Nabi, ya, menggunakan sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu ada dari perkataan, dari perbuatan, dari sifat, ya.
dari apa yang telah disepakati atau ditentukan oleh Nabi, telah dihukumkan oleh Nabi, dan perintah Nabi, larangan Nabi, itu semuanya sunnah. Disebutkan dalam satu hadis dari Anas bin Malik. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, in qadirta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun faf'al. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya inna hadha atau inna dhalika min sunnati, faman ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan Nabi Muhammad telah bersabda kepada ya bunayya. Anas bin Malik itu berkhidmah kepada Nabi lebih dari 10 tahun. Maka dipanggil ya bunayya, dianggap seperti anaknya sendiri. Padahal bukan anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, apabila kamu dapat melaksanakan dari mulai pagi sampai sore dan di dalam hati kamu tidak ada ghis itu menipu, tidak ada kebohongan, tidak ada penipuan, maka lakukanlah. Dari mulai kapan? Dari pagi sampai sore, itu malam termasuk. Dikatakan oleh Nabi, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya perbuatan itu adalah daripada sunnah. Wadzalika min sunnati. Siapa-siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia betul mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku akan bersamaku nanti di surga. Ini pesannya Nabi kepada Anas. Khusus tapi umumnya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi agar kita punya dalam hati rencana untuk nipu orang, untuk ngebohongin orang. Mohon maaf ini, ya di sini dibutuhkan kejujuran. Jangan kita mengatakan, nggak ada yang lihat saya. Mereka dua ngapain? Akid yang ada dengan kita bersama tidak pernah berpisah dengan diri kita. Itu menyaksikan perbuatan. Mohon maaf ini ada di lain. Kalau di Depok, udah sih di Tromol, ya, percayakan di masjid di Tromol. Hitungnya, yang sebelahnya, kedua dia hitung, lain kemarin hitungnya, yang satu dihitung, satu masukin kantong, satu dihitung, sebentar kantong. Bikin nggak lihat tuh, bikin nggak ada. Bodoh nggak itu? Bodoh nak. Mereka tuh di sampingnya dia kanan kiri 24 jam. Kalau bisa difoto kan? Dia bisa lihat. Allah juga melihat oring kamu yang ada di tubuh kamu jin. Ini juga melihat. Saksinya banyak ini. Apalagi kalau dia orang tua apa? Anak saya tadi sakit. Kira-kira benarnya alasan seperti itu? Boleh. Kalau kita memberikan sesuatu yang haram kepada orang yang kita cintai, sama saja kamu memberikan api bara api kepada diri, memberikan racun kepada diri. Berarti kita nggak cinta, bohong kalau dia cinta kepada anak. Demi anak tapi memberikan makan yang halal. Demi istri yang kita cintai kita kasih makan yang halal. Itu berbahaya. Yang diberi itu tidak tahu, dia tidak salah, dia tidak kena dosa, tapi efek dari pemberian dia kena. Apa? Racunnya yang masuk ke dalam tubuhnya. Dia tidak berdosa, dia tidak melakukan yang melakukan orang tuanya atau saudaranya. Dia tidak berdosa, tapi racunnya itu masuk ke dalam tubuh. Tetap
Yang sakit akan bertambah sakit. Yang soleh bisa menjadi oleh. Yang soleh bisa soleh. Kenapa? Karena dapat racun tadi di dalam. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, la yaqbalullah salata ahadikum in kana fi batnihi luqmah bin haram. Allah tidak akan menerima sholat seseorang di antara kamu apabila di perut kamu ada sepotong daging yang dari haram, yang kamu dapat dari haram. Sholatnya aja tidak diterima. Bahkan disebutkan dalam hadis yang panjang, doanya tidak diterima. Karena orang ini berjalan pada pasir, rambut acak-acakan, pakai bajunya dari mencuri, makan dari curi, minum curi. Terus doa sama Allah. Kata Allah, bagaimana saya mau terima doa kamu? Makanan kamu makan haram, minuman haram, pakaian haram. Fa anna yustajabu lah. Bagaimana aku bisa menerima doa kamu sedangkan kamu di dalam tubuh kamu semua isinya haram? Allah baik. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali dari yang baik. Jadi mau sedekah itu juga harus yang halal sedekahnya, jangan yang haram. Menang judi kasih sedekah meskipun korupsi hati itu orang. Dipikir dapat pahala ada. Terus ada yang nanya sama saya, Ustaz kalau udah begitu gimana caranya? Saya pernah ngelakuin begitu tuh. Saya mau tobat. Saya bilang di dalam Islam tidak ada jalan buntu. Gimana jalannya? Kamu kira-kira aja uang yang kamu pernah lakukan seperti itu berapa juta? Kalau korupsi berapa miliar? Itu uang kembalikan semua kepada asal. Yo, kamu punya duit cicil. Kamu punya harta nggak di rumah? Ada. Motor jual motor kamu kalau kamu mau selamat. Karena apa? Nggak bisa, dengan taubat itu nggak bisa. Harus dikembalikan baru bisa diterima taubat. Dan sembarangan korupsi itu jangan sembarangan. Atau kita main di kantor kadang-kadang bohong dalam nota. Uang yang dipakai 100.000 tulis 1 juta. Mengambil mau. Waktu nulis, malaikat kan di kanan kamu ngapain ya? Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semua ada pengawasnya. Raqib dan Atid di kanan kiri. Mau lari kemana nggak bisa. Pakai krebongan pun tetap dia lihat. Pakai apa? Jadi hati-hati. Jangan kita menganggap itu semuanya tidak. Jadi penting sekali. Risk ini dilarang dalam Islam. Namanya menipu itu banyak pengertiannya. Bohong menipu, nyontek pelajaran itu. Sampai Nabi mengatakan, man ghasyana faizan. Siapa yang suka nipu bukan termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW. Karena ciri umat Nabi Muhammad bukan menipu. Ditolak sama Nabi Muhammad. Ciri Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad bukan penipu. Nyontek itu termasuk nipu. Orang dia bodoh, kok bisa dapat nilai 10, hasil karya nyontek. Kasihan yang dicontek. Oh ini contek banyak di tempat kita, udah tradisi ya. Kalau saya dulu kuliah, dulu pernah sekali nyontek itu. Pernah ketahuan ada satu mahasiswa nyonteknya saya nggak pernah seumur hidup kuliah di Indonesia. Apa? Dia buat ringkasan pelajaran itu di bajunya, baju putih, tutupnya. Gak bawa di kertas. Waktu nyontek dia liatin baju ke bawah. Gurunya itu yang awas buat kuliah saya dulu ada 2 orang, depan dan belakang. Jadi gerak-gerik mahasiswa itu diawasi.
Ini orang kok nengoknya ke bawah terus. Samperin, disuruh diri terus periksa di tempatnya itu. Periksa lacinya, nggak ada buku, nggak ada catatan. Ya dulu, masih ada, memang ke bawah. Diri, periksain kantong dia. Nggak ada catatan sama sekali. Ya dulu, terus masih ke bawah. Nah, nengok-nengok di gituan. Karena catatannya di bawah itu. Di sini di depan nih, pensi pakai pensi. Saya masih ingat sekarang. Akhirnya pengawas depan manggil, "Sini kamu." Dia periksa dari kepalanya dia. Sampai lagi. Wah, ini sikat ketahuan. Ringkasan itu ada di bajunya dia. Apa yang terjadi? Langsung dikeluarkan dari kelas hari itu. Dipertemukan oleh direktur lah. Bilang di sana, amin. Terus apa yang terjadi? Dia panggil wartawan atau kamu itulah kameramen suruh foto. Saat itu, habis itu dipajang di pintu gerbang kampus gede-gedenya itu. Dan hal dan resyas ini orang nyontek pencontek. Apa yang terjadi? Dikeluarkan surat SK pemberhentian dari kuliah selama 3 tahun dari seluruh universitas yang ada di Saudi Arabia. Kalau kita di sini gimana? Ya, ada pemerintahan, ada fasilitas, budaya. Itu pendidikan yang tidak jujur. Dari kecil sudah dididik begitu, maka jadi urusan. Hati-hati. Itu bukan termasuk sunnah Nabi kalau kita melakukan itu. Jadi kalau bersih dari penipuan dan segala macam itu mengikuti sunnah Nabi. Jadi orang yang cinta sama Nabi bukan penipu. Jangan mau dikatakan benar itu dia penipu, terus dia termasuk cinta pada penipu. Tahapan kedua, sampai terakhir ya, udah 45 belum? Ini bosan juga kali ya, lagi yang bermusola. Sabtu minggu di situ terus ya, sekarang mau lagi. Syukur betul nggak? Yang kedua adalah ayat ketiga, ayat kedua ya, menjadi sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu banyak sekali sunnah Nabi. Kalau mau tahu sunnah-sunnah Nabi, belajar. Bisa melalui ceramah sebentar doang, belajar, hadir di majelis itu, supaya kamu terbebas dari semua modal-modal dosa. Padahal majelis taklim nggak ada yang dipungut bayaran kan? Ada kartu bayarannya nggak di Indonesia? Tapi kok malas ya? Padahal bertanya, ente mau masuk surga? Mau. Tapi pernah ngaji nggak? Kagak ya. Jangan hayal masuk surga dengan ngaji. Kata Nabi mengatakan apa? Likulli syai'in lahu thariq wa thariqul jannah al-ilm. Hadis sahih dalam kitab Al-Sahih. Segala sesuatu itu ada jalannya, dan jalan menuju surga harus dimodali dengan ilmu. Gak punya ilmu, jangan hayal masuk surga. Karena ilmu. Karena resep itu, gak bisa. Kamu sholat pakai apa? Ilmu. Wudu pakai ilmu. Zikir tidak harus pakai ilmu, semua harus pakai ilmu. Kalau enggak, sesat kita jalannya salah. Kalau disolatkan tentu terusin aja. Kenapa? Bodoh amat sih. Saya pernah lihat itu. Jadi makmum saya lagi. Ya kita maklumin lah. Kalau sakit, masukkan. Sholat di belakang saya. Kalau waktu dalam sholat, saya kan dengar satu kan. Tapi kalau nggak batal-batalnya orang nggak butuh, nggak ini terus saja itu salah. Tadi anak terus selesai saya bilang, kita tadi keluarga. Iya betul. Nah terus kan batalin? Oh ya harus batalin ya. Aduh.
Dia pikir bentar aja ya kalau udah selesai. Kalau saya salam baru saya tutup, sholat lagi sendiri. Yo, salah itu. Kalau sholat dalam keadaan tidak berwudu, karena wudu, nggak ngerti. Lucu orang kita ini lucu sekali. Ada lagi anak muda, dua anak muda berobat tempat saya. Yang perempuan ini. Cerita ya. Cerita keluhan dia, penyakitnya apa? Dari palanya dia pegang semua kayak model cacar. Tapi bukan cacar. Ini musibah karena perbuatan dosa. Yang dibawa sama dia pacarnya. Kamu sholat gak? Jujur lagi. Terus mau minta diruqyah. Saya bilang wudu dulu. Minum ya. Berdiri di depan kamu. Dia ngerti wudu itu gimana? Udah lama, nggak pernah wudu. Dipanggil bacaan. Saya dengar suaranya nggak kenceng sih. Dia di luar di depan. Ajarin gue wudu. Gue disuruh wudu sama habis. Wudu itu nggak ngerti. Umurnya sekitar 21. Siapa yang salah itu siapa? Hah? Yang salah itu siapa? Kalau saya sih cepat menilai masalah bapaknya, ibunya, orang tuanya, nggak pernah didik. Karena kewajiban orang tua itu mendidik anak harus diberikan pelajaran, harus diberikan ilmu. Hati-hati kalau kita tidak memberikan pelajaran, itu banyak kita lihat. Mohon maaf ini, bapak-bapak ibu yang punya anak perempuan, kalau tuanya dan keluar dari rumahnya nggak pakai hijab, istrinya pun sendiri nggak pakai hijab. Ini ada ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, "Inna Allaha sa'ilu kulli ra'in amma star'ahu ahafidha am dayya hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baiti." Nabi, sesungguhnya Allah nanti akan minta pertanggungan jawab pada semua orang yang sudah menjadi pemimpin atau orang yang telah diangkat menjadi pemimpin yang dipercayakan. Seperti siapa? Bapak kan memimpin keluarga dia. Dari apa-apa yang telah ditentukan untuk menjadi pemimpin, dia sudah dipercaya menjadi pemimpin sebagai seorang suami. Apakah mengajarkan ilmu agama kepada istrinya? Keluar dari rumah nggak pakai hijab, dijamin. Oh, hati-hati. Jangan bisa kawinnya doang. Kalau kawin doang binatang juga bisa. Kambing apa lagi? Paling gampang kawin. Kawin, pendidikan, ilmu. Oh, saya nggak mampu, suruh ke majelis taklim dong. Kalau mampu panggil guru untuk mengajarkan di rumah. Dipertanyakan nanti oleh Allah bagi orang-orang tua. Ahafidhah am dayya, apakah dia betul menjaga amanat ini atau dia mensia-siakan? Dan juga Allah akan pertanyakan hatta yus'ala rajulu an ahli bait. Akan dipertanyakan tentang keluarganya. Fulan bin fulan, apakah kamu mendidik istri kamu? Ajarkan istri kamu tentang hukum kalau keluar rumah harus berhijab. Saya dapat catatan ini, catatannya istri kamu orang berhijab. Anak kamu perempuan juga nggak pakai hijab. Bapaknya tenang, tenang seperti ini nggak ada dosanya. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apa? Qu anfusakum ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Wahai orang-orang beriman, jagalah, lindungilah diri kamu dan keluarga kamu dari sentuhan api neraka. Jangan terus kita mikirin diri sendiri doang. Anak saya udah gede tinggal sama kamu, tinggal sama bapaknya, punya tanggung jawab bapaknya. Kecuali dia bisa dengan suaminya, tanggung jawab suaminya beralih kalau sudah kawin kepada suaminya. Kalau dia kembali lagi kepada bapaknya, tetap tanggung jawab bapaknya, karena ada di lingkungan dia.
sembarangan kita kawin seperti itu. Makanya kalau mau kawin betul-betul belajar dulu. Nggak tahu dulu kalau nggak salah, kalau lihat dari fungsi KUA itu ada namanya memberikan pembekalan kepada calon pembekalan. Apa kewajiban suami, apa kewajiban istri, sehingga ketika dia kawin, macam-macam ini baru kawin seminggu, sebulan, 1 hari, bahkan kawinnya umroh, Masjidil Haram, kawin Masjidil Haram di situ, pulang keriknya. Kenapa? Karena tidak mengerti tujuan perkawinan itu apa, nggak ada pembekalan, sehingga kawinnya ya seperti, mohon maaf, binatang, hubungan seksual saja, habis itu masing-masing. Aku juga tidak ada tanggung jawab terhadap anak. Ingat, kalau kita nanti orang tua masuk surga, anak itu akan menuntut kepada kita. Dia protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau masukkan ayah ke dalam surga, sedangkan aku dulu tidak pernah dididik oleh orang tua. Itu ditarik kembali tuh anak, tuh orang tua masuk ke neraka. Gara-gara protes anak-anak. Jadi, kita harus betul-betul menjaga tanggung jawab kita seperti itu. Jadi mengikuti sunnah. Siapa-siapa yang mengikuti sunnah, peman ahya sunnah, siapa menghidupkan sunnah itu, maka akan terjadi. Siapa menghidupkan sunnah itu, maka dia telah mencintai. Dan siapa yang mencintaiku akan bersama-sama aku di dalam surga. Jadi sunnah repotnya banyak. Menghidupkan sunnah tidak gampang. Banyak sunnah-sunnah Nabi yang hilang sekarang, yang sudah hilang, dianggap punah. Kenapa? Orang tidak ada menyentuh. Mohon maaf, kadang-kadang kita lewat kuburan aja tidak ada yang salah, tidak ada yang baca doa. Sunnahnya apa? Assalamualaikum ya ahli kubur, ingat usahaku nahnu insyaallah mutazakin, Allahumma ighfir lana wa lakum. Doa. Hilang sudah itu, tidak ada menghidupkan sunnah Nabi. Memang dikatakan oleh Nabi, al-mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati, al-mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati. Siapa-siapa yang berpegang teguh terhadap sunnah ketika manusia dalam keadaan rusak, keadaan meninggalkan sunnah, maka pahalanya dia dapat pahala 100 syahid. Kita harus ikutkan sunnah Nabi, karena sunnah Nabi itu bakal menyelamatkan diri kita. Kalau kita jauh dari sunnah Nabi, kita akan sesat. Di dunia hanya sebentar, 60-70 tahun. Setelah itu kita akan hidup kekal di akhirat. Tempatnya bisa milih mau di surga atau di neraka. Hati-hati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya dari hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat menjalankan apa yang diperintahkannya dan bertauhid kepada Tuhannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.